Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 13 Juni 2020. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Antonius dari Padua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh bangun dengan sehat walafiat untuk menikmati hari yang baru ini. Syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru ini. Semoga sepanjang hari yang baru ini kami sungguh-sungguh memegang komitmen kami sebagai murid-murid Kristus, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Santo Antonius dari Padua, yang selalu komitmen dalam pengabdian kepada Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama, kita diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup sebagai manusia yang jujur dan terbuka kepada kebenaran Allah merupakan sesuatu yang harus selalu diperjuangkan dan diupayakan dalam hidup setiap orang-orang Katolik. Sebab hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tampaknya semua dari kita pernah menjadi bagian dari sesuatu yang sifatnya palsu dan tidak jujur. Karena itu, ada sebuah bait lagu dari Ebit GAD yang patut kiranya itu kita renungkan. Pergumulan yang keras dengan hidup sering memaksa kita berpura-pura. Kata-kata dalam lirik lagu Ebit GAD ini tampaknya mengandung kebenaran. Hidup yang terdesak dan rumit kerap memaksa kita untuk menghalalkan segala cara, bahkan yang palsu dan yang tak jujur sekalipun. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita mudah berpindah dari satu kepalsuan menuju kepalsuan berikutnya. Kita mengorbankan kebenaran untuk mendapatkan apa yang kita dambakan, mengabaikan kejujuran demi memenangkan keinginan dan ambisi pribadi.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia kerap menyembunyikan kepalsuannya dengan membawa nama Allah dan bersumpah atasnya. Karena itu Yesus menghendaki para pengikutnya untuk membebaskan diri dari kecenderungan untuk bersumpah dengan memakai nama Allah. Manusia mudah memanfaatkan nama Allah untuk menyembunyikan ketidakjujurannya. Yesus justru menekankan pentingnya nilai kejujuran. Jika ya, hendaklah kita berkata ya. Jika tidak, hendaklah kita berkata tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penegasan Yesus ini mestinya membuat kita semakin bercermin diri dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya memiliki hati yang murni, jauh dari keinginan untuk memperjuangkan sesuatu yang semu dan palsu. Sebab tak ada sesuatu yang mulia yang diperjuangkan daripada sebuah kebohongan dan kepalsuan. Sebagai orang-orang Katolik, kita harus berkomitmen untuk selalu berkata jujur dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang-orang Katolik, kita harus selalu komitmen pada janji kita untuk mengabdi kepada Allah sebagai satu-satunya pedoman hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Antonius Padua, seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam gereja. Ia seorang tokoh yang sangat terkenal karena komitmennya untuk selalu membela kebenaran Allah, dan ia siap untuk selalu memperjuangkan kebenaran Allah itu meskipun harus mengorbankan dirinya. Dan karena itu ia diberi nama Antonius, yang berarti pedang Allah. Saudara-saudari yang Tuhan cintai, menurut sejarah, Antonius dari Padua lahir di Lisabon, daerah Portugis, pada tanggal 15 Agustus 1195. Dia ini adalah seorang imam Fransiskan yang terkenal sebagai seorang pengkhotbah yang sangat ulung. Dan khotbahnya itu begitu mempesona banyak orang, sehingga ia mampu mentobatkan orang-orang yang tersesat. Banyak penganut aliran sesat yang bertobat setelah mendengarkan khotbah-khotbahnya. Misalnya, ketika ia mentobatkan kelompok Albigens yang tidak percaya akan penjelmaan Kristus dalam perayaan Ekaristi, maka Santo Antonius Padua mengajak para penganut Albigens untuk berdialog dengan penuh damai dan kejujuran, bukan dengan kekerasan. Dia mengajak masyarakat yang terpengaruh dengan aliran sesat itu untuk datang berbondong-bondong ke sebuah tengah lapangan. Lalu ia meminta supaya seekor keledai tidak diberi makan selama 1 minggu lamanya, supaya keledai itu menjadi lapar. Pada hari yang telah ditentukan, maka orang-orang berbondong-bondong ke tanah lapang yang telah ditentukan. Kelompok para imam penganut Albigens datang membawa rumput yang hijau, sementara Antonius Padua datang dengan membawa sakramen Maha Kudus dalam monstran. Lalu dilepaskanlah keledai yang sudah tidak diberi makan beberapa hari lamanya. Antonius mengatakan, apabila nanti keledai itu lebih memilih rumput, memakan rumput, itu berarti bahwa ajarannya bahwa tubuh dan darah Kristus adalah sungguh-sungguh Kristus adalah sesat. Maka umat boleh tetap dalam ajaran sesat itu. Tetapi apabila kambing itu lebih memilih menghormati sakramen Maha Kudus, maka itu berarti mereka harus bertobat
dan kembali ke jalan yang benar. Nah, setelah rumput itu ditaruh, lalu kemudian keledai itu dilepaskan, maka muncullah Santo Antonius memasuki lapangan dengan membawa sakramen Maha Kudus dalam monstran. Apa yang terjadi? Ternyata keledai yang sudah sungguh kelaparan itu tidak memakan rumput. Tetapi begitu melihat Antonius Padua muncul dengan membawa sakramen Maha Kudus dalam monstran, keledai itu langsung berlutut menyembah sakramen Maha Kudus itu. Hari itu juga ribuan orang yang telah terpengaruh dengan ajaran sesat akhirnya kembali ke jalan yang benar, sebagaimana diajarkan oleh gereja, bahwa tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang telah diubah melalui peristiwa konsekrasi dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh adalah tubuh dan darah Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini melalui bacaan Injil kita mendengar Yesus mengajak kita supaya kita jangan bersumpah palsu dan hendaklah selalu berkata jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Antonius dari Padua telah membuktikan hal itu. Ia mengatakan ya kepada Allah dan ia yakin bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah betul-betul penjelmaan dari Kristus sendiri, di mana roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan Kristus lewat perayaan Ekaristi itu. Dan karena itu ia sungguh yakin, maka ia selalu berkata ya kepada Tuhan. Kata ya kepada Tuhan itu ia selalu perjuangkan dalam seluruh kehidupannya dengan berkhotbah berkeliling untuk mentobatkan orang-orang yang kurang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Antonius Padua juga dikenal sebagai santo yang mampu memberikan pertolongan kepada orang yang kehilangan. Maka biasanya kalau orang kehilangan sesuatu, orang akan meminta pertolongan Santo Antonius dari Padua, dan biasanya doanya itu akan dikabulkan. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana Santo Antonius dari Padua berkomitmen yang selalu mengatakan ya kepada Allah, tidak ada kepalsuan dalam hatinya, tidak ada keraguan dalam hatinya, tidak ada kepalsuan dalam seluruh kehidupannya. Ia selalu berkata ya kepada Tuhan, dan kata ya kepada Tuhan itu ia buktikan dalam seluruh kehidupannya. Maka marilah kita yang hidup di zaman sekarang, kita juga selalu berkata ya kepada Tuhan. Dan kalau kita berkata ya kepada Tuhan, maka hendaklah kita selalu menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Janganlah kepalsuan hidup menjiwai kehidupan kita, tetapi haruslah kejujuran dan keterbukaan kepada Allah yang selalu menjiwai seluruh kehidupan kita. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang selalu berkomitmen dengan mengatakan ya kepada Allah, dengan melaksanakan segala sesuatu yang Ia perintahkan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.